Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Masjid As-Siddiq rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah taala kembali kumpulkan kita di majelis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyah wal Islah yang sudah oleh Syekh Shalih Al-Ubaidillah hafizahullah taala, yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas kaidah yang ke-51 di mana muallif hafizahullah menjelaskan tentang salah satu manhaj salaf, yaitu mereka mendakwahkan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama menyadari bahwa akhlak ini adalah bagian dari ajaran Islam. Bukanlah ajaran Islam itu sekedar keyakinan-keyakinan dan ibadah-ibadah saja. Akan tetapi di antara ajaran Islam adalah tuntunan bagi umatnya dalam bermuamalah. Nah, inilah yang mencakup akhlak. Bahkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala adalah salah satu bentuk akhlak kita kepada Allah, menunaikan hak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjelaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang pentingnya akhlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Seorang mukmin itu bisa meraih derajat orang yang rajin puasa dan salat dengan sebab akhlaknya yang mulia. Maka kita mesti sama-sama juga mengingat bahwa di antara tujuan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sungguhnya aku itu hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Dan akhlak ini adalah perkara yang akan membantu kita semua dalam memberatkan timbangan kebaikan nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ma syai'un
athqalu fil mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada satu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kaidah di mana para salaf dalam dakwah mereka pun mereka menyampaikan tentang pentingnya akhlak ini. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhlak ini, akhlak mulia ini adalah perkara yang bisa diusahakan. Tidak seperti perkiraan sebagian orang atau keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa akhlak itu tabiat. Akan tetapi Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan mendorong umatnya untuk memperbaiki akhlaknya. Salah satunya beliau mengingatkan di dalam sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sungguhnya orang yang kuat itu hanyalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Maka kondisi marah ini mungkin saja datang sebabnya kepada kita semua. Dan potensi untuk marah pun mungkin juga bisa dilakukan saat kondisinya terpenuhi. Sebabnya ada dan kita mampu untuk meluapkan amarah. Tetapi tuntunan Islam mengajarkan bahwa menahan diri saat marah ini justru adalah kebaikan. Maka usaha ini adalah bentuk mujahadah kita dalam memperbaiki akhlak dan juga membentuk akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Mu'allif hafizallahu ta'ala mengutip sebuah ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah Ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan perkara yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Mu'allif kemudian mengutip penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Zadul Muhajir ila Rabbih, di mana Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fatadabbar ma tadammanathu hadhil ayah min husnil muasyarah ma'al khalq. Renungkanlah apa yang terkandung dari ayat ini berupa pergaulan yang baik bersama makhluk dan juga menunaikan hak Allah Ta'ala pada mereka serta mencari keselamatan dari keburukan mereka. Ini bentuk baiknya pergaulan kita dengan sesama makhluk terhimpun dengan 3 adab tadi. Kita bergaul dengan baik dengan mereka, yaitu dengan memberikan maaf atas kesalahan dan kekeliruan mereka. Kita menunaikan hak Allah Ta'ala pada makhluk, yaitu dengan mengajak mereka kepada perkara yang baik. Dan kita berusaha menyelamatkan diri dari keburukan mereka, yaitu dengan berpaling dari perbuatan kebodohan yang mereka lakukan kepada kita. Falau akhadhan nasu kulluhum bihadhil ayah
lakafathum wa syafathum. Seandainya semua orang mengamalkan ayat ini, maka sungguh ayat ini sudah mencukupi bagi mereka. Fa innal afwa ma ufiya min akhlaqihim wa sumihat bihi taba'ihum wa wasi'ahum badluhu min amwalihim wa akhlaqihim fahada ma minhum ilaih. Maka pemberian maaf itu adalah sesuatu yang dimaafkan dari akhlak mereka. Karena perlakuan manusia kepada kita itu beragam. Dan semakin seorang mengetahui bahwa apapun yang sampai kepada kita, hakikatnya itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa kebaikan, bahkan juga keburukan. Termasuk diantaranya gangguan dari makhluk. Maka ia tidak akan terburu-buru menyalahkan orang yang berbuat buruk kepadanya. Ia tidak akan terburu-buru membalasnya. Ia tidak akan terburu-buru membenci orang tersebut. Bahkan ia segera menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuknya. Bagaimana sikapnya saat ia diganggu? Bagaimana sikapnya saat ia diperlakukan buruk? Dan orang yang berusaha untuk menjaga akhlak dengan akhlak Al-Quran, tentunya ia akan berusaha untuk mengamalkan ayat ini, berusaha untuk bersikap berlapang dada atas kebodohan mereka, atas gangguan mereka, memaafkan mereka, bahkan balik mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, inilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau berdakwah dan juga mendapati banyak sekali gangguan dari mad'unya, orang-orang yang didakwahinya. Dan termasuk kemudian adalah mendorong manusia untuk melakukan kebaikan, untuk memberikan sebagian dari harta mereka. Maka ini adalah apa yang bisa dilakukan dari mereka kepadanya. Wa amma ma yakunu minhu ilaihim, dan perkara yang berasal dari dirinya untuk mereka, selain mengajak kepada keburukan, selain mengajak kepada kebaikan, wa huwa ma tashhadu bihil uqul wa ta'rifu husnah, yaitu kebaikan adalah apa yang dipersaksikan oleh setiap akal manusia dan diketahui kebaikannya. Inilah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sebagian dari apa yang ada diri mereka berupa harta, berupa akhlak yang baik. Dan ini adalah ajakan-ajakan kebaikan untuk mereka. Wa amma ma yattaqi bihi adza jahilihim, adapun perkara yang bisa menjaga dari keburukan mereka disebabkan kebodohan mereka, yaitu al-i'radu anhu, berpaling darinya, wa tarkul intiqami li nafsihi wal intisari laha,
dan tidak membalas dendam, ya, atas nama untuk dirinya sendiri dan juga membela dirinya sendiri. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim kemudian melanjutkan, kesempurnaan apalagi yang bisa diraih oleh seorang hamba jika ia bisa mengamalkan 3 hal ini. Ia bisa menjadi pribadi yang pemaaf, ia bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan, dan saat ia diganggu, saat ia mendapatkan perlakuan buruk, saat ia menghadapi sikap-sikap yang bodoh di tengah umat, maka ia berpaling dan tidak menanggapinya dengan terburu-buru. Seandainya seorang merenungkan setiap keburukan yang menimpa di dunia ini, maka ia akan dapati bahwa salah satu sebabnya adalah ia meremehkan 3 perkara ini, atau bahkan sebagiannya. Karena dengan melaksanakan 3 perkara tersebut, segala sesuatu yang terjadi dari manusia, maka itu akan jadi kebaikan baginya. Bahkan ketika itu merupakan keburukan secara zahir, keburukan itu akan melahirkan perkara yang baik. Ketika ia mendapatkan perlakuan buruk dan ia sikapi dengan pemaafan, maka itu jadi kebaikan baginya. Ketika ia diganggu dan ia berpaling darinya, maka itu jadi kebaikan baginya. Maka yang jadi patokan dan tolak ukur kebaikan itu bukanlah pemicunya, tetapi bagaimana cara kita menyikapi. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 11. Allah taala berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum." Sungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita bohong itu adalah golongan dari kalian juga. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Janganlah kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian. Bahkan itu adalah baik bagi kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Fa idza azamta, dan jika engkau telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Maka pada ayat ini juga Allah Ta'ala menjelaskan tentang hak Allah dan juga hak makhluk. Karena meskipun ketika mereka berbuat buruk terhadap Allah Ta'ala atau terhadap Rasulullah SAW, atau bahkan berbuat buruk kepadamu, maka sikapilah hal tersebut dengan memberikan maaf kepada mereka. Jika mereka berbuat buruk pada hakku, kata Allah, maka mintalah kepadaku, maka aku akan ampuni mereka.
ambillah hati mereka dan keluarkanlah dari sisi mereka masukan-masukan, pikiran-pikiran saat bermusyawarah. Fa inna dzalika ahra fi istijlabi ta'atihim wa badlin nasihah. Karena ketika kita sikapi kesalahan itu dengan pemaafan, dengan akhlak yang mulia, bisa jadi itu lebih menarik mereka untuk taat kepada Allah Ta'ala, dan nasihat pun bisa masuk melalui akhlak yang mulia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Bahkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Sungguh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Dan Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan, mengamalkan Al-Qur'an dan menerapkan akhlak mulia yang disebutkan dalam Al-Qur'an la yatimu illa bi thalathati asya. Ia tidak akan sempurna kecuali dengan 3 perkara. Ahaduha ayyakunal audu thayyiban. Yang pertama, karakter dasarnya itu atau pembawaannya itu baik. Fa amma in kanat tabi'atu jafiyatan ghalidatan yabisatan asra 'alaiha muzawalatu dzalika ilman wa iradatan wa amalan. Kan tetapi ketika tabiat seseorang itu kaku, kasar, keras, maka akan sulit baginya untuk melatih hal tersebut, baik secara ilmu, secara keinginan maupun amal. Bi khilafit tabi'ah al-munqadah al-layyinah as-salisah al-qiyad. Berbeda dengan tabiat yang penurut, lembut dan mudah diarahkan. Fa innaha musta'iddatun, karena sungguhnya tabiat seperti ini ia senantiasa siap. Innama turidul hartha wal badra. Ia hanya butuh untuk dibajak. Soal seperti tanah, ia tinggal dibajak dan ditaburkan benih-benih. Yang kedua adalah antakunan nafsu qawiyatan ghalibatan. Hendaklah jiwa itu kuat dan dominan. Qahiratan lidawa'il bitalah wal ghayyi wal hawa. Ia mampu untuk menundukkan dorongan-dorongan kebatilan, kemalasan, kesesatan, dan juga hawa nafsu. Karena kemalasan, kesesatan, hawa nafsu ini adalah perkara-perkara yang bisa menafikan kesempurnaan jika jiwa tidak kuat untuk menundukkannya. Kalau tidak kuat, maka ia akan senantiasa kalah dan juga ia akan terpuruk karenanya. Kemudian yang ketiga, ilmun syafin bihaqaiqil asya wa tanziluha manazilaha yumayyizu baina syahmi wal waram wa zujajati wal jauharah. Perkara yang ketiga yang bisa mewujudkan akhlak yang mulia itu adalah ilmu yang mencukupi, yang tuntas tentang hakikat segala sesuatu. Bukan hanya mengilmui, tetapi bisa menempatkan ilmu itu pada tempatnya yang semestinya. Sehingga seseorang itu bisa membedakan mana daging, mana
mana yang termasuk daging, mana yang bengkak, mana yang termasuk kaca, mana yang termasuk permata. Ini bisa dibedakan dengan ilmu. Bukan setiap perkara yang bersinar, yang berkilauan itu permata. Karena bisa jadi itu hanya kaca. Dan yang bisa membedakan itu semua adalah ilmu. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, fa idza tama'at fihi hadhihi al-hisalu thalath. Kalau tiga perkara ini berkumpul pada diri seseorang, wa sa'adat taufiq, kemudian didukung oleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, fa huwal qismul ladzi sabaqat lahum min rabbihimul husna. Maka orang tersebut yang terkumpul padanya tiga hal ini dan mendapatkan taufik tentunya dari Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kelompok orang-orang yang telah mendapatkan ketetapan yang baik, ya, yaitu berupa kebaikan dari Rabb-nya. Wa tammat lahumul inayah, dan sempurna pula bagi mereka inayah, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kaidah yang ke-51 ini muallif mengingatkan kepada kita tentang akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini salah satu perhatian para salafus salih di dalam berdakwah. Bagaimana kita juga melihat contoh-contoh praktisnya di dalam dakwah Rasulullah SAW saat beliau tetap bersabar melihat kebodohan Arab Badui yang ia membuang air kecil di dalam masjid. Ia tidak buru-buru untuk mencelaknya, tidak buru-buru untuk mengusirnya, tapi ia membiarkan Arab Badui itu menyelesaikan hajatnya, lalu kemudian baru menasihatinya. Inilah keindahan akhlak Nabi SAW di dalam berdakwah. Dan dengan itu, dengan akhlak mulia itu, akhirnya hati Arab Badui itu terbuka untuk nasihat. Berbeda kalau saat melakukan kebodohan ia dicela, maka nasihat yang akan disampaikan setelahnya akan sulit masuk ke dalam hati. Inilah keindahan akhlak di dalam ajaran Islam yang merupakan salah satu perhatian dari para salafus salih di dalam berdakwah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Allah Ta'ala jauhkan kita dari akhlak-akhlak yang tercela, dan Allah Ta'ala jadikan akhlak-akhlak mulia tersebut menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi kita semua nanti di akhirat. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini adalah faidah manfaatnya. Maaf atas segala kekurangan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.